Bab 661. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Li Xin tersenyum dingin lagi, gadis-gadismu belum memasuki masyarakat. Mereka tidak nyata dan sederhana, makan. Dia meletakkan kopi di tangannya dan merasakan mual yang kuat. Li Xingen tidak ingin dia menyombongkan diri. Kebenaran atau kemunafikan tidak ada hubungannya dengan dia. Faktanya, terkadang wanita-wanita itu sengaja mengirim mereka ke pintu. Dia benar-benar mengabaikan amarahnya dan melanjutkan. Sungguh mengerikan memikirkan masa mudanya, tahun-tahun terindah, dan bersama orang tua seperti itu. Pengalaman itu sungguh tak tertahankan. Masalahnya sekarang dia masih belum bisa mengambil barang lama itu. Dia memiliki foto-foto dirinya di tangannya. Tidak peduli bagaimana dia memohon, dia menolak mengembalikannya selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar bertindak terlalu jauh. Jika aku ingin memujamu sebagai guruku, otomatis aku akan mengirimkannya kepadamu. Mendengar ini, Li Xin juga sangat marah. Benda lama ini memanfaatkan begitu banyak gadis, dan akhirnya mengatakan bahwa mereka mengantarkannya ke pintu. Apa-apaan ini? Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu yang berat di hatinya. Sampah, binatang buas, hewan tidak setua hewan. Kata-kata yang tajam ini tidak mampu meluapkan amarahnya. Memang benar, mereka semua ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan melaluiku. Ada yang kekayaan dan ada pula ketenaran. Akulah yang dimanfaatkan oleh mereka. Mereka mencoba untuk menyenangkanku dalam segala hal. Aku dulu suka bermain game seperti ini. Lagi pula, aku bisa mengangkatnya ke surga atau menginjak tanah setiap menit. Dia menghela nafas dan berkata, sampai aku bertemu denganmu, aku benar-benar jatuh cinta, kamu sedikit demi sedikit, tapi aku tahu kamu tidak mencintaiku sama sekali. Bahkan kamu tidak punya niat untuk memujaku sebagai guru. Sampai sekarang, aku ingat matamu begitu jernih dan transparan. Petik 2. Faktanya, dia jatuh cinta pada ketertarikan pada pandangan pertama. Dia melihat lebih banyak gadis cantik. Faktanya, Li Xin bukanlah yang paling cantik, dan itu bahkan tidak memberikan perasaan yang luar biasa kepada orang-orang. Dia hanya terlihat berbeda. Mungkin di hatinya, dia adalah wanita yang sangat nyata. Jika dia menginginkan sesuatu, dia tidak akan menutupinya sama sekali. Tapi dia tidak meminta apapun, bahkan memperlakukannya seperti seorang ayah, penuh kepercayaan. Harus mengambil tindakan buruk, seperti memaksanya melakukan sesuatu, dan kemudian memotretnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lakukan pada gadis-gadis lain. Gadis-gadis itu sebenarnya sangat aktif tidak akan memaksa mereka. Tapi bagi Li Xin, dia adalah suatu keharusan. Karena gadis ini adalah favoritnya. Hati, aku mendapatkanmu dengan cara yang kejam, dan kemudian mengendalikanmu sepanjang waktu. Aku membantumu membuka jalan ke depan. Aku memberimu segalanya. Pikirkan dia untuk menciptakan legenda industri mereka, sehingga gadis muda seperti itu berdiri di puncak tertinggi. Untuk menjadi pakar psikologi paling terkenal di industri ini, salah satu upaya yang sungguh-sungguh tidak dapat diabaikan. Tidak peduli apa yang dia lakukan untuknya, tidak akan ada perubahan. Ketika dia bersamanya, dia tidak pernah mengizinkannya untuk menciumnya, dan dia selalu membuka matanya lebar-lebar dan menatapnya berkeringat. Tampaknya masalah ini adalah miliknya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan Li Xin. Kemudian dia akan berpakaian dengan tenang dan bertanya kepadanya, bolehkah saya pergi? Dia sepertinya memilikinya, tapi sepertinya dia tidak pernah memilikinya. Perasaan seperti ini membuatnya gila. Reputasi, status, kekayaan, dan perhiasan, wanita ini sama sekali tidak menyukainya. Dia tidak merasakan apapun. Dia hanya sangat membencinya. Perasaan seperti ini seringkali membuatnya merasa sangat putus asa. Mengingat hal ini, dia tersenyum masam dan berkata, sebenarnya, aku tahu bahwa apapun yang aku lakukan untukmu, bahkan jika aku memegang seluruh dunia di tanganmu, itu tidak akan berpengaruh apapun. Sejak aku memilikimu, sampai saat ini kamu duduk di hadapanku. Yang aku tahu kamu masih membenciku. Petik 2. Ya, aku membencimu. Li Xin memelototinya. Pria ini menjadi pria pertama, bahkan satu-satunya, dalam hidupnya. Suatu hal yang menjijikkan. Dia sudah sangat tua, tapi dia masih sangat muda, dia telah mengendalikannya dengan cara yang tercela. Bahkan jika dia pergi sampai ke ujung bumi, dia tidak bisa lepas dari kendalinya. Perasaan ini membuatnya merasa sangat sedih dan putus asa setiap saat. Akhir-akhir ini, dia jarang muncul.
Dia bahkan berpikir mungkin dia akan menemani istrinya yang malang itu dan tidak akan mengganggunya lagi. Tidak menyangka dia akan datang lagi, tadi malam menerima pesannya, dia hampir tidak bisa tidur sepanjang malam. Apakah pria ini sudah seperti ini sepanjang hidupnya? Aku tidak akan membiarkan dia pergi. Hari ini, dia bahkan melamarnya dan mengatakan sesuatu tentang cinta atau tidak, yang benar-benar membuat Li Xin merasa tak tertahankan. Bagaimana bisa ada cinta di antara mereka? Dia tidak mempercayainya. Bahkan jika dia satu-satunya pria di dunia, dia tidak bisa mencintainya, sama sekali tidak. Dia tersenyum masam dan berkata, "Hatiku, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Selama bertahun-tahun, kamu membenciku karena menghancurkanmu sehingga kamu tidak bisa pergi kepada Tuhanmu. Kamu bilang aku membuatmu kotor, kamu bisa, saya tidak berdiri di depan pria itu, tetapi apakah menurut Anda dia benar-benar begitu murni?" Petik 2. Memikirkan beberapa hal, dia harus memberitahu Li Xin bahwa pria ini mungkin 100 kali, 1000 kali, bahkan 10.000 kali lebih kotor darinya. Lagi pula, Li Xin hanya punya satu pria bersamanya, tapi Yichu tidak tahu berapa banyak wanita yang bersamanya. Bagaimana menurutmu? Aku tidak akan membiarkanmu memfitnah dewa laki-lakiku. Dia adalah manusia paling murni di dunia kotor. Dia tidak bisa dibandingkan denganmu. Mendengar ini, Li Xin merasa ingin menamparkan wajahnya. Orang tua ini, berani mengatakan itu, Yichu, dari mulutnya menyebut nama seperti itu, dia merasa sangat kotor. Siapa kamu? Aku menghormatimu. Aku menyebutmu guru. Faktanya, kamu adalah serigala, menatap gadis yang sedang mekar sepanjang hari. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menyebutkan namanya. Dia berkata sambil menunjuk ke arah guru dengan marah. Tidak peduli bagaimana lelaki tua itu memperlakukannya, tapi menyakiti pria yang dicintainya tidak bisa dimaafkan. Hati, apa kamu tidak percaya? Kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah mengatakan apapun yang tidak sesuai dengan situasi. Karena aku berkata begitu, aku pasti akan menunjukkan bukti untuk membuktikannya. Apakah kamu ingin tahu siapa Yichumu? Dewa laki-laki itu. Petik 2. Aku ingin tahu. Kalau begitu datanglah ke kamarku sekarang. Ada beberapa barang di kamarku. Melihatnya dengan dingin, Li Xin tahu bahwa dia tidak bisa menolak hal lama ini sama sekali. Tidak peduli apa yang dia miliki atau tidak miliki di kamarnya, dia akan pergi. Selama bertahun-tahun, dia telah berubah dari perlawanan menjadi ketundukan, yang berada di luar kendalinya. Selama foto itu masih ada di tangannya, dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Sama seperti manusia kayu, yang dia miliki. Jika tidak, jika foto semacam itu berterbangan di langit, martabatnya akan terkoyak, tentu saja hidup tidak seperti kematian. Meskipun dia terlihat seperti wanita yang kuat, dia tidak bisa menghadapi akhir seperti ini. Baiklah, mari kita periksa dan ambil keputusan cepat. Dia menggunakan kata yang sangat aneh. Saat itu, rasanya seperti penderitaan yang nyata. Pasti lebih baik mengambil keputusan cepat. Faktanya, dia telah menantikan hari di mana benda tua ini tidak berdaya. Namun saat ini, hal lama tersebut harus dijaga dengan baik, dengan pola makan yang sehat dan pergi ke gym. Itu masih sengit. Bagi Li Xin, hal-hal tanpa perasaan seperti itu benar-benar merupakan siksaan yang nyata. Anda akan merasakan banyak kesakitan. Melihat penampilannya yang enggan, dia tidak bisa menahan cibiran. Yah, aku tahu kamu membenciku. Ketika Anda melihat benda-benda itu di dalam ruangan, Anda akan tahu siapa yang paling kotor. Aku hanya bermain dengan beberapa gadis. Dia menjual dirinya kepada wanita-wanita itu. Barang-barang ini, yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, hanya untuk satu hari memberikan pukulan fatal pada Li Xin. Kemudian dia akan berkecil hati pada pria ini, bersedia tinggal bersamanya selamanya, menjadi istrinya. Dia sungguh tulus. Jika dia setuju, dia tidak akan memprovokasi wanita lain mulai sekarang dan menjadi suaminya. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk mencintainya, merawatnya, dan menjadikannya wanita paling bahagia di dunia. Tapi prioritasnya sekarang adalah membiarkan dia melihat pria itu dengan jelas. Ketika dia tiba di kamar, Li Xin sedang menunggu invasinya. Dia sudah terbiasa selama bertahun-tahun. Begitu dia memasuki ruangan, dia berubah dari pria yang lembut menjadi binatang buas, selalu seperti serigala. Tapi hari ini, dia sungguh aneh. Dia sepertinya tidak mempunyai gagasan itu sama sekali. Sebaliknya, dia berkata padanya dengan suara lembut, "Tunggu sebentar,
akan kutunjukkan sesuatu padamu. Melihat dia benar-benar ingin mengambil sesuatu, jantung Li Xin melonjak kencang. Apakah Yichu benar-benar ada hubungannya dengan dia? Kamu tidak perlu menerimanya. Aku tahu dia tidak pernah jatuh cinta dengan Xiatong kecuali secara diam-diam selama ini, jadi aku tidak akan mempercayaimu. Guru tidak bisa menahan tawa, dia tidak jatuh cinta. Itu benar. Terlebih lagi, saya sudah memeriksa tentang dia dan Xiatong. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka tinggal bersama sepanjang waktu di luar negeri, termasuk ketika Xiatong melahirkan putrinya, dia pergi ke ruang bersalin untuk menemaninya. Petik 2. Apakah ada yang seperti itu? Apakah dia menganggap dirinya sebagai suaminya? Li Xin bertanya, apakah pria ini gila? Mendampingi seorang wanita ke ruang bersalin adalah hal yang buruk. Banyak suami yang tidak bersedia melakukannya. Apa yang dia lakukan saat dia berlari masuk? Ketika dia memikirkan wanita memiliki anak, tidak ada rahasia lagi. Dia tidak melihat semuanya, semua tentang Xiatong. Memikirkan hal ini, dia mengepalkan tinjunya. Apakah mereka hanya berpura-pura suci di hadapannya, sehingga dia mengira itu lebih murni daripada air murni? Apakah mereka begitu pandai berakting? Itu benar-benar jenis yang bisa memenangkan hadiah. Xiatong juga berpura-pura menjadi mak comblang, seolah-olah dia menaruh rasa sakit karena cinta tak berbalas di dalam hatinya dan bekerja keras untuk menyatukan mereka. Ternyata semuanya salah. Tidak, anak itu belum bisa lahir saat itu, tapi tidak perlu dioperasi. Jadi dokter memintanya masuk untuk menemani persalinan. Setelah mendengarkan ini, Li Xin merasa sangat sedih. Apa yang dipedulikan Xiatong saat dia melahirkan seorang anak? Dia pergi ke ruang bersalin. Kepalanya berdengung memikirkan hal itu. Apakah bukti bahwa lelaki tua itu mengatakan bahwa mereka pernah bersama? Karena Xiatong tinggal di rumah Yichu, dia melihat mereka memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Yichu lebih suka meringkuk di sofa setiap hari daripada melangkahi kolam guntur. Dia benar-benar pria yang sangat baik, sopan dan tergila-gila. Aku tidak menyangka ada cerita apapun di baliknya, tapi pikirkan juga, benar-benar memiliki persahabatan yang begitu murni, akan membiarkan Yichu tanpa ragu membayar untuk Xiatong. Mungkin mereka sudah lama menjalin hubungan asmara. Mereka hanya merahasiakannya dari suami Xiatong. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang sudah menikah. Saya pikir mereka terlihat seperti satu di dalam ruangan dan yang lainnya di sofa. Jika saya menutup pintu, bukan hanya dua orang yang berada di sofa atau di dalam kamar. Memikirkan hal ini, dia merasa seperti menjadi gila. Guru yang memandang dengan dingin melihat bahwa dia merasa sangat tidak nyaman, jadi dia berkata, tidak ada gunanya memikirkan dua orang yang begitu baik dan tidak mau. Tapi saya sangat bertanggung jawab untuk memberitahu Anda bahwa tidak ada apapun di antara mereka. Meskipun mereka tinggal di bawah satu atap, mereka semua damai. Ada apa? Saat itu, laki-laki yang belum menikah dan perempuan yang belum menikah punya anak dulu, tapi itu bukan masalah bagi masyarakat saat ini tentang. Intinya kedua orang ini seperti penyewa berbagi, dan tidak ada masalah sama sekali. Petik 2. Apakah kamu sudah memeriksanya? Li Xin merasa hal-hal lama di depannya sungguh mengerikan. Faktanya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah mencintai orang selama bertahun-tahun karena kepercayaannya, tapi dia tidak menyangka dia mulai melacak Yichu bertahun-tahun yang lalu. Itu sebabnya saya tahu banyak tentang kehidupannya selama bertahun-tahun. Sebenarnya aku tahu banyak tentang dia bertahun-tahun yang lalu, tapi karena ibu gurumu masih ada saat itu, aku tidak memutuskan untuk memutuskan cintamu, jadi aku menundanya sampai sekarang. Sekarang waktunya, hampir habis, perhatikan baik-baik hal ini, kamu akan tahu pria seperti apa Yichu itu, apakah pantas untuk kamu sukai, cinta selama bertahun-tahun, ekspresi tanpa penyesalan melihatnya mengeluarkan kantong kertas. Apakah ada yang lebih serius? Mengetahui bahwa Xiatong memiliki anak dan masih bersamanya, apakah ada masalah yang lebih serius? Tanda tanya, Pak Tua, bukti yang dia miliki akan sangat buruk. Dia hampir takut untuk bertanya. Bukalah. Melihat Li Xingen, dia tidak berani mengambil kantong kertas itu, seolah-olah ada monster di dalamnya. Dia dengan cepat berkata, setelah kamu mengambil dan membukanya, aku yakin kamu akan memiliki pemahaman baru tentang dewa laki-lakimu. Apakah dia pria sinar matahari yang kamu cintai, atau dia tipe orang yang tidak dapat kamu pahami? Saya dapat dengan sangat bertanggung jawab mengatakan bahwa setelah menontonnya, Anda akan menganggapnya sangat kotor.
Mungkin Anda tidak akan begitu membenci saya. Jika Anda bersamanya pada tahun-tahun itu, Anda tidak dapat menerima hal-hal menjijikkan seperti itu. Tidak, saya tetap tidak akan melihatnya. Li Xin dengan cepat menarik tangannya dan dengan tegas menolak untuk mengambil kantong kertas. Dia menarik tangan Li Xin, lalu memaksakan kantong kertas itu ke tangannya dan berkata, "Hati, kamu harus belajar menghadapi fakta. Percuma saja melarikan diri. Don, apa kamu tidak penasaran dengan orang seperti apa dia? Mungkin yang aku katakan itu bohong, tidak ada apa-apanya." "Bohong? Menurutmu apa yang akan terjadi?" "Faktanya, ketika kamu membukanya, tidak akan terjadi apa-apa. Dia perencana sehingga dia tidak bisa melewatkan kesempatan untuk memukulnya. Menurut pemahaman hal-hal lama, tidak mungkin memiliki apa-apa. Bagaimanapun, dia telah mengikuti Yi Chu selama lebih dari 10 tahun. Kota orang tua ini terlalu dalam. Mungkin Yi Chu tidak tahu kalau lelaki tua ini dengan jelas mencatat segala sesuatu tentang dirinya. Tapi itu tidak mengherankan. Seperti kata pepatah, uang bisa membuat iblis bekerja keras. Itulah yang sebenarnya. Orang tua ini sangat kaya. Sangat mudah untuk menghabiskan sejumlah uang untuk melacak seseorang. Tapi kata-katanya yang ceroboh mungkin telah membawa bencana nyata bagi pria yang dicintainya. Setelah mengambil kantong kertas ini, memang sangat ringan, tapi menurut Li Xin, sangat berat. Kantong kertas ini seperti kotak Pandora. Tidak ada yang tahu apa isinya sampai dibuka. Bisa dibilang dia sangat penasaran, tapi rasa penasaran membunuh kucing itu. Bisakah kita benar-benar melihat ini? Tapi dia benar-benar ragu. Saya pikir lelaki tua itu mencoba menipunya ke dalam kamar dan melakukan sesuatu yang menjijikkan. Dia telah siap secara psikologis untuk melakukannya sekali dan berkali-kali. Aku tidak menyangka dia telah menyelidiki Yi Chu selama bertahun-tahun, bahkan urusan pribadinya menemani Xia Tong memiliki anak pun jelas. Dia berkata dengan yakin bahwa setelah melihat ini, dia akan tahu siapa Yi Chu. Kalimat kiri mengatakan bahwa Yi Chu sangat kotor, dan kalimat kanan menjijikkan. Tampaknya ini bukanlah hal yang baik. Apakah Anda ingin melihatnya atau tidak? Selalu tegas, dia tidak tahu saat ini dan masih ragu-ragu. Setelah berpikir lama, saya masih menyerahkan kantong kertas itu kepada barang lama. Beberapa hal, karena itu akan membuatnya merasa bahwa Yi Chu sangat kotor, sebaiknya kamu tidak melihatnya. Jika itu mempengaruhi suasana hatinya, itu akan merusak penampilan terbaik Yi Chu di hatinya. Dia tidak ingin melihat apapun, ingatlah bahwa pria itu begitu lembut dan pendiam. Li Xin dengan tenang berkata, "Yah, aku tetap memilih untuk tidak menonton. Tidak peduli apa yang telah dilakukan Tuhan laki-lakiku sebelumnya, aku bisa memahaminya. Bahkan jika aku telah bersama wanita lain, atau sesuatu yang lain, aku tetap memilih untuk mencintainya." Petik 2. Seburuk apa keadaannya? Yi Chu adalah pengacara medali emas dengan profesi yang layak. Bisakah dia membunuh orang, membakar dan menjual narkoba seperti Gu Huozai? Paling-paling itu urusan romantis, tapi wajar kalau orang seusianya mengalami hal seperti itu. Lihat dia berkata begitu, ketahuilah bahwa perilaku ini adalah untuk melindungi posisi Yi Chu di hatinya. Guru menjadi manik. Dia mengambil kantong kertas di tangannya dan mengeluarkan semua foto di dalamnya. Kemudian dia melambai satu persatu di depannya dan berkata, "Lihat, ini adalah foto Yi Chu yang dulunya adalah seorang humas pria di sebuah klub malam. Dia sangat populer saat itu. Banyak wanita kaya yang datang untuk memegangnya. Dia, apakah kamu tidak percaya dengan fakta di depanmu?" Dia mengambil foto dan berkata kepada Li Xin, "Lihat, ini adalah wanita gemuk yang berselisih denganmu terakhir kali, pemilik supermarket." Petik 2. Guru menyerahkan foto itu kepada Li Xin. Dia mengambilnya dan melihat bahwa itu benar-benar wanita gemuk itu. Wanita ini terlalu gemuk, dia tidak terlihat seperti manusia, dan dia berbicara dengan aneh, jadi Li Xin sangat terkesan. Wajah babi seperti itu, bisakah kamu menemukan yang kedua di dunia? Sama sekali tidak mungkin. Wanita yang membayarnya di supermarket, wanita gemuk yang mengganggu Yi Chu di klub malam, dan wanita yang mengoceh. Pantas saja saat pertama kali Yi bertemu dengannya, ia selalu merasa ingin kabur, seolah sedang menghindari sesuatu. Saat itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia selalu berpikir bahwa wanita jelek itu tidak bisa memiliki hubungan apapun dengan Yi Chu. Dalam foto ini, Yi Chu mencium pipinya dengan sangat tersanjung. Tampaknya berada di depan yang mulia. Dan wanita gemuk terkutuk itu sepertinya sedang bersenang-senang.
Tangan babi asin masih berada di paha Yichu, terlihat sangat tidak jujur. Ekspresi Yichu sedikit tidak berdaya, pada saat itu, sepertinya dia masih tersanjung. Sepertinya wanita ini adalah tamunya. Guru itu benar, dia benar-benar telah melakukan pekerjaan seperti ini. Lalu dia merasa pusing. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di atas karpet dan melihat gambar-gambar itu satu persatu. Beberapa di antaranya adalah Yichu yang menekan kakinya pada wanita itu, yang lain memeluk wanita itu dan menari, dan beberapa di antaranya hanyalah gambar jelek. Melihat gambar ini, dia tiba-tiba menangis seperti anak kecil. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana Yichu bisa seperti ini? Aku tidak percaya. Aku tidak akan percaya. Faktanya, hatinya seperti sebuah cermin. Foto lain bisa dikatakan sintetis, namun wanita gemuk itu muncul dalam kehidupannya. Pada awalnya, dia tidak mengerti mengapa Yichu begitu takut pada wanita gemuk itu. Dia takut dia akan mengatakan hal itu di depan Xiatong. Xiatong adalah dewi abadinya, dia tidak mampu kehilangan mukanya, tapi semua ini terlalu mengerikan. Dia pria yang murni, matanya seperti langit yang paling murni. Terkadang dia akan tersipu saat berbicara dengan wanita. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini di klub malam? Semuanya mungkin. Guru hanya ingin memeluknya saat ini. Tidak mungkin. Dia seorang profesional. Dia seorang pengacara terkenal. Dia tidak kekurangan uang. Faktanya, dia tahu bahwa Yichu melakukannya demi ibunya, tetapi dia tidak ingin mengatakan bahwa cerita sedih seperti itu mungkin akan membuat Li Xin tersentuh. Dia tidak bisa mengambil risiko sebesar itu. Itu tidak ada hubungannya dengan karirnya. Mungkin itu hobinya. Ada senyuman tak kasat mata di wajah guru itu. Ini waktu terbaik untuk memperbaiki pisaunya. Pada saat ini, melihat wajah guru yang tidak tahu malu, meskipun semua orang di dunia memenuhi syarat untuk mengatakan Yichu, kualifikasi apa yang dia miliki. Dia hanyalah binatang buas berpakaian. Dialah yang menghancurkan masa mudanya yang terbaik. Bukan hanya dia, tapi juga banyak gadis. Lalu dia bahkan mengatakan bahwa mereka dikirim ke pintu atas inisiatif mereka sendiri. Mereka benar-benar pejuang di antara binatang. Jika gadis-gadis itu mendengarnya, mereka akan memukuli lelaki tua itu sampai mati. Dan Yichu berbeda, bahkan jika dia melakukan hal seperti itu tidak boleh dilakukan secara sukarela. Dia hampir yakin bahwa, karena dia adalah pria yang lembut, mustahil baginya untuk berlatih seperti ini, kecuali ada alasan yang kuat. Dikatakan bahwa saat Anda berusia 3 tahun, Anda lebih tua dibandingkan saat Anda berusia 7 tahun. Itulah maksudnya, kelakuan baik seseorang sejak kecil tidak akan berubah. Bahkan jika dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya dan keuntungannya, dia tidak dapat menahannya. Itu hanya apa yang dialami Yichu dan akan memilih jalan yang buruk. Dia hampir bisa merasakan ketidakberdayaannya saat itu. Untuk beberapa alasan yang tidak dapat dihindari, dia memilih untuk menjual dirinya sendiri. Seberapa menyakitkankah hati Yichu? Dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Tahukah kamu kenapa Yichu seperti ini? Bisakah kamu memberitahuku? Dia berkata sambil menatap mata guru itu. Aku sangat ingin tahu alasan sebenarnya dari semua ini. Orang tua itu pasti menyembunyikan sesuatu darinya, dan dia ingin mengetahui kebenaran di baliknya. Melihat Li Xin di depannya, guru itu tidak bisa menahan senyum. Gadis ini, seperti yang diharapkan, layak menjadi murid favorit murid dekatnya. Benar saja, dia telah memenangkan biografi aslinya. Hal ini terlihat dari perkataannya. Apakah ada cacat di antara kata-katanya? Tampaknya kamu harus berhati-hati ketika berbicara dengan tuanmu. Itu bukan salahmu. Melihat psikologinya, Li Xin mau tidak mau berkata, saya mengenal Yichu ketika saya masih sangat muda. Saya tahu dia tidak akan pernah seperti ini. Kamu sangat percaya padanya. Lagi pula, dia menghasilkan begitu banyak uang sehingga dia tidak perlu melawan tuntutan hukum. Seperti itu. Selain itu, dia hanya bisa disebut sebagai pengacara medali emas dalam beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, dia mengambil alih kasus perdata. Dia hanyalah seorang pengacara kecil di industri mereka, jadi dia harus mendapat sedikit uang. Li Xin mendengarkan kata-katanya dan tidak bisa menahan tawa. Apakah menurutmu Yichu seperti kamu? Ini semua tentang menghasilkan uang. Setelah bersamanya begitu lama, dia kadang-kadang menceritakan beberapa hal asli padanya. Dia telah melakukan banyak hal tercela dan mengatakan padanya bahwa dia berpuas diri.
Dalam hatinya, selama dia punya kekayaan, dia bisa. Apa gunanya? Aku belum pernah melakukan hal semacam ini. Faktanya, Yi Chu sebenarnya bukan apa-apa. Dalam masyarakat ini, dia menertawakan orang miskin tetapi tidak menertawakan orang sejahtera. Jadi selama dia hidup dengan baik sekarang, tidak ada yang mau keberatan dengan apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Li Xin terkejut mendengarnya mengatakan itu. Dia menangkap pengaruh besar pada Yi Chu. Bagaimana dia masih bisa berbicara mewakilinya? Sampai batas tertentu, Yi Chu adalah saingannya. Menurut kekejamannya, Yi Chu harus dihukum mati. Benar saja, dia berkata, sebagai orang biasa, bahkan teman-temannya pun bisa mengabaikan masa lalunya, tapi jika kamu adalah wanita yang menyukainya, bisakah kamu tidak keberatan? Lagi pula, dia sudah bersama begitu banyak wanita. Melihat foto-fotonya, wanita-wanita yang pergi ke klub malam untuk bersenang-senang itu menjijikkan. Pria yang kamu cintai telah melakukan segala macam hal menjijikkan dengan wanita-wanita yang berpenampilan seperti babi ini. Petik 2. Mendengar ini, Li Xin yang selalu terobsesi dengan kebersihan, mau tidak mau merasa ingin muntah. Jika dia tidak berbicara tentang orang lain, dia hanya mengatakan bahwa itu adalah induk semang, dan bahwa daging gemuk telah mematikannya. Itu menjijikkan, tetapi lelaki tua itu menolak untuk melepaskannya dan terus berbicara, menurutmu, apa gunanya seorang pemuda jatuh ke tangan wanita tua yang kaya ini? Kebanyakan dari orang-orang ini sangat kaya dan kesepian. Ketika mereka bertemu sedikit daging segar, mereka tidak ingin mati. Melihat Li Xin menutup telinganya, dia berkata dengan sedih, berhenti bicara. Dia menarik tangan Li Xin dan berkata dengan suara keras, pikirkan cara mereka berkumpul, bayangkan penampilan Yi Chu yang seperti anjing. Apakah kamu masih bisa menerima pria ini? Tolong, jangan katakan itu. Adegan Naobu benar-benar membuat Li Xin pingsan. Melihat reaksinya, dia dengan bangga mengeluarkan sebuah kotak merah dan berkata kepadanya, menikahlah denganku. Sekarang ibu gurumu sudah meninggal. Semua yang kumiliki adalah milikmu. Aku tahu ini tidak mudah bagimu tahun ini, jadi aku akan memperlakukanmu dengan baik, aku akan melakukannya. Apa maksudmu semua milikmu adalah milikku? Li Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendusnya. Sungguh aneh kalau lelaki tua ini mengatakan hal seperti itu. Menurut sifat lelaki tua itu, dia akan siap untuk perjanjian pranikah, membiarkannya bertarung dengannya, dan tidak mendapatkan apapun. Beraninya kamu mengatakan bahwa semuanya adalah miliknya. Ini benar-benar lelucon terdingin yang pernah dia dengar. Hahaha, dia juga terdiam. Saya siap untuk itu. Dia mengeluarkan sebuah dokumen dan menyerahkannya kepadanya, sambil berkata, ini adalah wasiatku. Selama kamu menikah denganku, semua harta bendaku adalah milikmu, dan kamu akan memiliki uang yang tidak dapat kamu habiskan seumur hidupmu. Dia tulus pada Li Xin, wanita yang paling dia cintai dalam hidupnya, dia tidak menyentuh gadis lain untuknya selama bertahun-tahun. Saya telah menghasilkan banyak uang, dan saya tidak punya anak. Jika saya tidak menghidupkannya atau mati, saya harus memberikannya kepada orang yang paling saya cintai. Uang 10 nyawa, tidak dapat disangkal itu sangat menarik. Tetapi Li Xin melihat penampilannya yang menjijikkan, berpikir untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan pria seperti itu, selain merasa jijik atau jijik. Selama otak memperbaiki pemandangan seperti itu, setiap hari ketika saya membuka mata, saya melihat seorang lelaki tua malang tergeletak di samping saya. Mungkin masih mendengkur, ngiler memang menjijikkan. Atau dia benar-benar berusia 70 atau 80 tahun, dan dia akan mati, jadi dia akan memikirkannya. Tapi ini orang tua, dia secara umum tidak sehat. Dia benar-benar olahragawan yang baik. Dia pandai dalam semua jenis olahraga dan telah memenangkan banyak penghargaan dari kelompok amatir. Jadi percuma menunggu dia mati dan mengambil uangnya selama 10 tahun. Tidak mungkin untuk tetap bersamanya seperti ini selama beberapa dekade. Jika dia pergi, giginya akan rontok dan kakinya tidak dapat bekerja. Dengan uang 10 nyawa itu, kita tidak bisa keluar jalan-jalan atau menikmati makanan enak. Ini benar-benar tidak masuk akal. Yah, sebaiknya kamu serahkan uangmu pada wanita lain. Aku tidak beruntung. Li Xin memandang pria di depannya dan berkata dengan dingin, Guru, tolong ambil kembali cincinmu dan surat wasiatmu. Jika kamu benar-benar mencintaiku, tolong kembalikan fotonya. Bukan hanya milikku, tapi juga milik Yi Chu. Tolong jangan pernah gunakan foto-foto ini untuk mengancam saya atau dia. Karena beberapa foto jelek,
saya telah menggunakan barang lama ini selama hampir 10 tahun. Sekarang dia memiliki gambar Yichu di tangannya, yang sama saja dengan memiliki pegangan ganda di tangannya. Nantinya, dia akan semakin terikat dengannya. Tapi dia bisa menjadi wanita bawah tanahnya, sama sekali tidak mungkin menjadi istrinya, maka hidupnya akan berakhir. Sekarang lelaki tua itu begitu tulus, lebih baik cobalah dan lihat apakah Anda bisa mendapatkan fotonya kembali. Itu adalah kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Dia tidak menyangka lelaki tua itu tiba-tiba berlutut, dengan sikap yang sangat saleh, Li Xin, nikahi aku sangat mencintaimu. Kamu telah menunggu pria itu selama 10 tahun, sangat lelah, tetapi dia tidak pernah peduli, kamu. Salah satunya adalah pria yang kamu cintai selama 10 tahun, tapi akulah pria yang telah mencintaimu selama 10 tahun. Apakah kamu wanita pintar yang tidak mau memilih? Postur tinggi, dan kamu adalah ratuku, aku adalah budakmu, untuk kamu mengemudikan, ini adalah kebenaran, bisakah kamu mempertimbangkannya? Petik 2. Dia benar-benar menggerakkan perasaan sebenarnya kepada Li Xin, karena dia mengkhawatirkan istrinya sebelumnya, jadi dia tidak bisa jujur padanya. Bagaimanapun, istrinya menikah dengannya ketika dia dalam keadaan termiskin, dan mengalami banyak kesulitan bersamanya. Dia tidak bisa melupakan sumpah aslinya, adalah istri sampah. Namun, segala macam gadis cantik di dunia yang penuh warna ini telah membuatnya terpesona dan bingung sejak lama. Nyatanya, pada akhirnya, janji tersebut hanya menjadi bahwa dia tidak akan menceraikan atau menikahi wanita lain, meskipun dia benar-benar jatuh cinta padanya. Ketika dia sekarat, dia terlihat sangat sedih dan selalu menatapnya dengan tatapan kesal. Dia benar-benar sedih, jadi dia terus berkata di telinganya, kamu adalah istriku, hanya bermain-main dengan mereka. Istriku, kamu adalah satu-satunya. Di rumah sakit, dia mengulangi kalimat ini berulang kali sampai istrinya menutup matanya dengan senyum sedih. Ini kebohongan putih terakhir yang bisa dia berikan pada istrinya. Sebenarnya, bagaimana seorang istri yang sudah begitu tua bisa dibandingkan dengan Li Xin? Dia adalah wanita yang luar biasa, meskipun dia mencoba yang terbaik untuk memberikannya, tapi dia mendukung banyak gadis, seperti Li Xin, yang bisa berdiri di puncak industri psikologis. Dialah satu-satunya. Dia sangat keras, nyata, memancarkan semacam cahaya, benar-benar tak tertahankan, bahkan dia, veteran bidang cinta, tidak bisa tidak membungkuk padanya. Setelah jatuh cinta padanya, nyatanya dia tidak menyentuh wanita lain. Paling-paling, dia hanya makan bersama mereka. Li Xin seperti orang yang tidak pernah bisa dia kendalikan. Semakin dia tidak bisa mengendalikan, semakin penuh pesona misterius wanita, semakin dia ingin mendapatkannya. Bukan mendapatkan dia, tapi mendapatkan hatinya. Kepemilikan seutuhnya seperti itu, bisa membuat dia mendapatkan kebahagiaan sejati. Mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Li Xin benar-benar sedikit terkejut. Ternyata dia benar-benar jatuh cinta padanya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Dia selalu mengira ada permainan yang mengancam di antara mereka. Dialah yang menjadi ancaman, dialah yang diancam, itu saja. Tapi sekarang seperti serigala yang jatuh cinta pada domba. Apakah ini cinta sejati? Pada awalnya, dia seperti anak domba yang murni. Dia ditipu ke sarang serigala olehnya dan menjadi mangsanya. Sekarang dia ingin menjadi budaknya. Jika kamu ingin aku mempercayaimu, kembalikan saja foto itu kepadaku, maka aku percaya kamu tidak memegang peganganku, jadi kamu dapat yakin bahwa aku akan menikahimu. Ya, aku bisa memberikan fotomu. Dia berkata tanpa daya, mengetahui bahwa dia masih seorang pria yang melakukan apa yang dia katakan, Li Xin terkejut. Ternyata dia tulus, dan foto-foto Yichu, berikan juga padaku. Li Xin mengulurkan tangannya, fotonya adalah titik lemah. Foto Yichu juga menjadi titik lemah baginya. Selama dua hal ini didapat, maka dia selalu bisa menyenangkan hal lama ini. Kemudian hari musim semi dalam hidupnya benar-benar tiba. Selama bertahun-tahun, dia memimpikannya hari ini, untuk menjalani hidupnya sendiri dan memiliki cintanya sendiri. Ini tidak bisa, jika aku memberikannya padamu, kamu akan meninggalkanku selamanya. Aku tahu emosimu. Dia memahami psikologi wanita itu dalam sekejap. Akhirnya ketahuan siswa ingin mempermainkan gurunya, itu adalah hal yang sangat bodoh. Semua yang dia tahu diajarkan oleh lelaki tua ini, jadi dia selalu dilihat olehnya. Jika aku bisa memilih di antara keduanya,
berikan aku semua fotonya dan simpan fotoku. Pokoknya, aku tidak bisa lepas dari telapak tanganmu semua hidupku. Li Xin berkata dengan putus asa. Apakah kamu benar-benar melakukan ini padanya? Guru itu berdiri dan berkata. Dia tidak menyangka bahwa Li Xin, yang selalu acuh tak acuh, begitu mencintai pria itu sehingga dia mengabaikan dirinya sendiri. Dengan kesempatan seperti ini, wanita manapun harus mengambil kembali fotonya terlebih dahulu. Saya tidak menyangka dia akan memilih seperti ini. Itu benar-benar di luar dugaannya. Karena dia sangat marah pada pria lain, dia tidak bisa membiarkan pria itu pergi. Wajah putih kecil ini, sebenarnya dengan begitu banyak wanita, juga bisa membuat Li Xin mengingatnya, berdedikasi. Bukankah ini hanya tentang menjadi tampan? Dari segi uang dan status, apa yang bisa dia bandingkan dengan dirinya sendiri? Yah, aku tidak bisa memberikannya padamu, karena hatiku sangat tidak nyaman. Aku hanya berjanji akan memberikan fotomu kepadaku. Karena aku harus mengetik foto-foto ini, aku pasti bisa menyebarkannya dengan berbagai cara. Kamu percaya itu menurut kontakku, aku bisa membuat Yichu tidak bisa tinggal di sini sama sekali. Melihat penampilannya yang gembira, Li Xin tiba-tiba kehilangan akal sehatnya dan bergegas seperti macan tutul yang marah. Dia mencengkeram lehernya dan berkata, jangan paksa aku. Jika kamu berani, aku akan membunuhmu. Dia merasakan jari-jarinya mulai bekerja keras, dan dia benar-benar akan membunuhnya. Dia mencoba yang terbaik untuk mendorong Li Xin keluar. Lalu dia menutup tenggorokannya dengan tangannya, dan tiba-tiba suaranya menjadi serak, kamu ingin membunuhku demi dia. Saat ini, dia tahu bahwa Li Xin mencintai pria itu lebih dari nyawanya. Dulu, dia mengambil foto Li Xin. Dia patuh dan tidak membunuhnya. Tapi momen ini sungguh tidak menyakitkan. Jika dia tidak berjuang keras, Li Xin akan benar-benar membunuhnya demi Yichu. Terlihat bahwa di dalam hatinya, Yichu sangatlah penting. Bab 666. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa berhati lembut. Jika dia terus menggunakan foto untuk mengancam Li Xin, itu hanya akan membuat hatinya semakin sakit. Sejujurnya, suasana hatinya sedikit tidak normal sekarang. Mungkin karena aku sudah diancam olehnya dan dipaksa bersamanya selama bertahun-tahun. Ini bukan kehidupan yang dia inginkan. Itu sebabnya dia pingsan. Dan dalam hidup, dia seperti orang yang memiliki dua sisi. Di mata semua orang, dia mendapatkan semua ini melalui usahanya sendiri. Jadi Li Xin hidup dalam rasa iri semua orang. Secara khusus, hal ini disebut-sebut oleh media besar sebagai mitos dalam industri ini. Tapi dia tahu bahwa tanpa dia bukanlah apa-apa. Tidak mungkin mencapai sebanyak itu. Bagaimanapun, dia mengatasi banyak rintangan di depan untuknya, dan juga memberikan banyak jalan pintas. Makalah pertamanya direvisi olehnya, yang membutuhkan waktu 3 hari untuk merevisinya. Buku pertama diterbitkan olehnya. Dia dan bos penerbit adalah teman baik. Dia mengatur untuk bertemu dengan beberapa orang terkenal di industri ini. Kontak tersebut sangat membantunya. Dia mengajarinya semua yang dia tahu. Dia hanya meminta Li Xin menjadi wanitanya. Jadi ketika dia bersinar, dia masih menjadi rasa sakit yang paling menyakitkan. Itu sebabnya dia memiliki ketidakstabilan emosi seperti ini. Faktanya, dia benar-benar menderita penyakit mental, mirip dengan manik yang terputus-putus. Mungkin terlalu banyak emosi negatif di hati saya. Sekarang Li Xin berada di ambang kehancuran. Hanya dengan sedikit emosi negatif, dia bisa melakukan sesuatu yang histeris. Apa yang saya lakukan barusan bukanlah suatu kebetulan tetapi tidak dapat dihindari. Yah, jangan terlalu bersemangat. Ayo kita bertaruh, oke. Saat ini, kamu tidak bisa melawannya terlalu keras. Jika tidak, kejadian barusan mungkin terulang kembali. Jadi dia berkata kepada Li Xin dengan sangat lembut. Saya harap dia dapat mendengarkan apa yang dia katakan, karena ini sangat penting baginya. Itu bukan tipuan atau apapun. Dia hanya menginginkan akhir yang relatif adil. Li Xin berkata dengan kesal, judi apa, katamu, jangan bicara omong kosong. Dia mengelus lehernya, gadis itu mulai bergerak, tidak selembut sebelumnya, saat itu juga dia terbunuh. Untungnya, dia adalah seorang yang rutin berolahraga, jika tidak pada usia ini, dia mungkin akan dicekik olehnya. Kekuatan luar biasa wanita ini, hingga tingkat yang sangat menakjubkan, tidak mungkin menurut situasi normal,
dapat membuatnya menjadi seperti ini, pada kenyataannya, adalah semacam kekuatan psikologis. Ini juga bisa menjadi penyakit mental. Sepertinya jika ada kesempatan, kami sangat perlu membantunya untuk mendapatkan pengobatan yang baik. Semua orang dalam profesinya adalah tipe orang yang tidak dapat ditangani oleh dokter sendiri. Mungkin dia satu-satunya yang bisa membantu Lee Sin di dunia. Menurut emosinya, meskipun dia dihipnotis, dia tidak bisa mengatakan apa yang terjadi di antara mereka. Dan dia tahu yang terbaik, jadi dia benar-benar bisa membantunya. Saat ini, dia sedang memikirkan bagaimana membantunya merawatnya. Setelah mereka tinggal bersama, Lee Sin memelototinya dengan marah. Karena semua orang telah merobek wajah mereka, tidak masalah apakah mereka berpura-pura atau tidak. Dia tidak memiliki kesabaran untuk hal lama ini. Saat itu, dia sangat ingin membunuhnya. Bagaimanapun, semuanya karena dia. Bunuh saja dia, semuanya sudah berakhir. Saya tidak menyangka kekuatan lelaki tua itu begitu kuat sehingga dia mendorongnya menjauh. Tapi sekarang tenanglah dan pikirkanlah, untungnya, kalau tidak, dia akan tamat sepenuhnya. Saya pikir pasti ada pengawasan di pintu setiap kamar hotel, dan momen dia masuk ke kamar sudah terekam. Kemudian dia bergaul dengan gurunya selama beberapa jam. Ketika dia pergi, dia meninggal. Bahkan orang yang mengalami keterbelakangan mental pun dapat memikirkan apa yang sedang terjadi, jadi dia tidak dapat melakukannya. Kalau tidak, akhirnya tetap seperti matahari, bahkan untuk membayar barang lama ini, itu terlalu tidak layak. Saya sangat mencintai kamu. Guru berkata. Lee Sin mulai berteriak, jangan beritahu aku apa yang kamu suka atau tidak suka, katakan apa yang sebenarnya ingin kamu katakan, bagaimana kamu bisa melepaskan aku. Aku hanya ingin bertaruh denganmu. Jika kamu bisa menikahi Yichu dalam waktu 1 bulan, aku akan menyerahkan foto-fotonya dan tidak pernah mengganggu hidupmu. Jika tidak bisa, kamu akan bersamaku selamanya. Dia sekarang tahu bahwa dia tidak akan pernah menikah dengannya, tapi dia ingin wanita ini bersamanya selamanya. Meski seperti dulu, hanya bisa bersamanya sesekali, lebih baik daripada dia pergi selamanya. Lee Sin memandangnya, pria ini masih dapat dipercaya, setidaknya dia tidak pernah menipunya. Ini mungkin satu-satunya kesempatan baginya untuk menyingkirkan orang yang menyebalkan ini. Namun, 1 bulan sepertinya terlalu singkat. Butuh waktu 10 tahun, dan dia tidak datang kepadanya. Kali ini terlalu singkat, ubah menjadi 3 bulan. Dia mulai bernegosiasi dengannya. Itulah yang terjadi. Dia tidak yakin untuk menjatuhkan pria itu selama sebulan. Kalau diperpanjang sampai 3 bulan, saya belum tahu pasti, setidaknya bisa sedikit lebih nyaman. Aku tetap ngotot batas waktunya 1 bulan, karena itu bukan soal waktu. Kalau laki-laki itu mencintaimu, mungkin tidak sampai sebulan, katamu, wanita mengejar benang interlayar pria, angkat saja lapisan benang itu. Jika kamu tidak suka, tidak ada perbedaan antara 3 bulan dan 6 bulan berkata, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kamu baik sekali membiarkan aku pergi, bukankah aku mangsa di matamu? Petik 2. Kamu bukan mangsaku. Kamu adalah wanita kesayanganku. Ucapnya tergesa-gesa. Jika itu adalah mangsa, apakah dia akan gigih selama 10 tahun? Apakah ada kekurangan wanita di sekitarnya? Bisa dibilang ada yang lebih muda dari Lee Sin, ada yang lebih cantik darinya, bahkan ada yang lebih pintar darinya. Bisa saja dikatakan wanita seperti apa yang sebenarnya tidak mereka inginkan, tapi pastinya tidak ada kekurangan dari mereka. Maukah kamu melihatku bahagia dengan pria lain? Aku tidak percaya kamu begitu mulia. Ini tidak seperti gaya lamamu. Lee Sin bertanya dengan curiga. Selama bertahun-tahun, dia seperti barang pribadi seorang lelaki tua. Kemanapun dia melarikan diri, dia akan dikejar olehnya. Dan kemudian aku terpaksa melakukan hal yang paling menjijikkan dengannya. Sekarang dia mengerti bahwa karena dia dapat menemukan seseorang untuk menatap Yichu selama bertahun-tahun, dia juga dapat menemukan seseorang untuk mengikutinya. Kalau tidak, aku tidak akan mengetahui keberadaannya dengan baik. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat marah. Apakah kamu selalu mengirim seseorang untuk mengikutiku dan mengawasi setiap gerakanku? Lee Sin benar-benar marah sekarang, sambil menunjuk ke hidungnya. Aku benci diperlakukan seperti ini. Dia sudah muak dengan hal lama ini. Dia tidak akan tunduk seperti sebelumnya. Jika terlalu besar, dia akan tertangkap mati. Apa yang sedang terjadi? Sungguh menakjubkan. Melihat dia sangat marah, dia segera berkata dengan lembut, Lee Sin,
tenanglah dan dengarkan aku. Aku akui aku pernah bersamamu sebelumnya, dan aku mengkhawatirkan keselamatanmu. Kepadamu, Li Xin meraung. Berpikir untuk diikuti sepanjang tahun, dia sangat kesal. Aku benar-benar ingin melindungimu. Baiklah, jangan bicarakan hal ini untuk saat ini. Mari kita bicarakan hal-hal lain. Kali ini aku tidak mulia, hanya karena aku mencintaimu, sungguh. Apa yang kamu sukai dariku? Xin bertanya dengan curiga. Semua tragedinya disebabkan olehnya, tapi sekarang dia bahkan mengatakan sesuatu yang menyedihkan, yang terdengar sangat konyol. Inilah yang disebut munafik. Sebenarnya aku sudah lama mengetahui tentang Yichu, tapi aku belum memberitahumu. Aku khawatir kamu akan sedih. Menurutku peluang bertemu denganmu tidak besar, jadi aku membiarkanmu menyimpan hal indah ini di hatimu. Aku tidak ingin menghancurkan impianmu sepenuhnya. Hanya, hatinya, tidak ingin membuat wanita tercinta bersedih, jadi dia menyembunyikan foto-foto itu selama bertahun-tahun. Mendengar ini, nada suara Li Xin sedikit mereda. Kamu telah melakukan begitu banyak, bukankah kamu hanya menginginkanku menjadi sedih? Apakah kamu memiliki kebaikan seperti itu? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Dia menyerahkan salah satu foto itu kepada Li Xin dan berkata, kamu hanya perlu melihat foto itu dan foto itu sudah semakin tua. Anda tahu itu sudah tua. Kamu tidak akan mengatakan itu. Melihat foto itu sudah lama sekali, yang menunjukkan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Terima kasih, tapi aku masih ingin bertanya padamu. Bisakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Apakah Anda ingin bertanya mengapa Yichu melakukan ini? Li Xin berpikir bahwa dialog magang guru semacam ini sangat mudah. Mereka selalu dapat dengan mudah mengetahui apa yang dipikirkan atau dikatakan pihak lain. Ya, bisakah kamu memberitahuku apa yang sedang terjadi? Menurut pemahaman saya tentang dia, bukanlah dia yang melakukan hal semacam ini. Dia pasti menemui kesulitan besar. Aku sudah lama bersamamu, dan aku tidak pernah meminta apapun padamu, tapi kali ini aku memintamu untuk membantuku. Oke. Katakan padaku yang sebenarnya. Mengetahui kelemahannya, Li Xin menggandeng tangannya dan berkata, meskipun benar aku membencimu, kamu tetaplah guru yang paling dihormati dan sahabat terbaik di hatiku. Aku selalu menunjukkan wajah asliku di depanmu. Saya tidak menyembunyikan apapun. Saya harap Anda dapat melakukan hal yang sama kepada saya. Jangan punya rahasia apapun denganku, oke? Petik 2. Ketika tangan Li Xin menyentuh tangannya, dia terkejut dan merasakan sengatan listrik. Anehnya, selain istrinya, dia memiliki setidaknya 100 wanita di luar, tapi dia tidak pernah merasa seperti itu. Saya merasa sangat senang, meskipun saya tahu Li Xin melakukannya karena suatu alasan. Mereka bukan suami istri selama 10 tahun. Mereka telah melakukan segalanya kecuali bergandengan tangan. Sepanjang mereka bersama, dia selalu tunduk pada kegilaannya. Bahkan matanya selalu terbuka lebar, apalagi ketenangannya, yang selalu membuatnya merasa sedang memaksanya. Itu dengan seorang wanita yang tidak memiliki jiwa. Sekarang dia memegang tangannya dengan begitu longgar, tiba-tiba dia merasa sangat bahagia, yang belum pernah terjadi dalam hidupnya. Baiklah, biar ku beritahu, Yichu menempuh jalan ini karena ibunya sakit parah, untuk mengumpulkan uang. Mendengar ini, Li Xin segera melepaskannya. Ternyata memang demikian. Benar saja, Yichu adalah Yichu murni tahun itu, dan demi ibunya dia melakukannya. Jika dia menemukan Yichu saat itu, dia akan membantunya. Tidak ada yang lain tentang hal lama ini. Dia sangat murah hati padanya. Jadi dia telah menghemat banyak uang selain perusahaan dalam 10 tahun terakhir. Sangat disayangkan nasibnya begitu kejam sehingga dia memaksakan Yichu yang murni sampai sejauh itu. Sungguh menyakitkan baginya memikirkan senyum paksa pria itu pada kesempatan itu. Jangan bersedih. Sebenarnya aku tahu kamu sangat mencintainya. Selama bertahun-tahun, kamu tidak pernah menutupi hal ini di depanku. Menurutku juga begitu. Jika kamu tidak bisa bertemu, biarkan kamu menjaga cinta ini. Tapi sekarang berbeda. Anda telah bertemu dengannya, dan bahkan Anda pernah tinggal bersama di rumah Presiden Gu. Dan Anda telah melakukan begitu banyak hal sehingga Xiatong tidak dapat memulihkan ingatannya, hanya untuk mendapatkan Yichu. Jadi kamu marah, dan kamu mengejarku. Li Xin bertanya dengan nada mencemooh. Apakah lelaki tua itu masih mengatakan bahwa dia bukan tipe pria yang ingin memonopolinya?
Ini sangat cepat. Dia baru saja pindah ke rumahku bersama Yichu. Awalnya, saya berpikir seiring berjalannya waktu, mungkin akan ada keajaiban. Kemudian benda lama itu muncul, hampir menghancurkan mimpinya. Foto-foto itu sungguh mengerikan, hampir membuatnya ragu akan cintanya, dan kehidupan aneh ini. Ya, sekarang istriku sudah tiada, bukan aku yang peduli. Dia mengatakannya dengan jujur. Jika istrinya masih di sana, dia akan menemaninya melalui perjalanan terakhir. Tidak peduli 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, tidak akan ada perubahan. Pada saat dia sekarat, dia memikirkan banyak hal. Setelah bertahun-tahun rukun dengan istrinya, meski rasa cintanya berangsur-angsur memudar, ia tetaplah keluarga terdekatnya. Dia juga sangat menyesal atas kerugian besar yang telah dia lakukan terhadapnya. Nyatanya, istrinya selama ini berpura-pura bodoh. Dia juga seorang wanita yang sangat bijaksana. Tidak mungkin dia tidak melihat hubungannya dengan Li Xin selama 10 tahun. Tapi dia tetap menjaganya dengan begitu lembut, bahkan Li Xin. Sebenarnya kenapa kamu bermain di luar dan menolak melepaskan istrimu? Jika kamu menceraikannya, mungkin dia tidak akan mati. Kamu tidak tahu, aku wanita berdarah dingin, tapi aku sangat menaruh rasa pada ibu guruku. Saya ingat bahwa saya tidak mempunyai sanak saudara. Setiap saya merayakan tahun baru, keluarga orang lain sibuk, tapi dia tinggal di rumah sendirian, dan tidak ada yang makan malam bersamanya. Setiap malam di usia 30-an, ibu guru saya selalu membuat banyak hidangan lezat dan membiarkannya makan. Dia tidak akan pernah melupakan perasaan itu sepanjang hidupnya. Di dunia ini, selain Yichu, dia adalah ibu guru favorit. Ayolah, kenapa kamu tidak memberinya kebebasan dan membiarkannya mati demi keegoisanmu? Tahukah kamu betapa hebatnya dia wanita? Baru setelah aku mengenalnya barulah aku tahu jam berapa saat tenang. Ke dalam ingatan, dia memang wanita yang sangat cantik, bisa menjalani hidup seperti puisi. Iya, aku ingat dia selalu menyanggul rambut hitamnya sembarangan, lalu selalu memakai segala macam congsam yang anggun, dan sering membeli banyak tanaman untuk keluarganya. Dia selalu bilang padaku kalau dia tidak suka bunga, dilipat, atau dia menyukai tanaman itu, seolah-olah itu bisa memberinya semacam harapan tanpa akhir. Dia menatap gurunya dan berkata, kamu merindukan wanita tercantik, tapi kamu memilih aku. Apakah kamu benar-benar tidak menyesalinya? Tidak membiarkan dia meninggalkanmu, menjalani hidupnya sendiri, aku bisa membayangkan, jika dia menemukan pria lain, akan menyayanginya, karena dia berharga untuk disayangi. Jika saya bisa membuat pilihan baru, saya pasti akan memilih untuk menceraikannya. Tetapi saya tidak pernah berhubungan dengannya sepanjang waktu. Saya pikir ketika kami menikah, saya bersumpah padanya bahwa saya tidak akan bisa menikahinya, jadi saya pikir itulah cara terbaik untuknya. Aku tak menyangka kalau paranoiaku ini akan merugikan keluarga terdekatku. Sebenarnya tidak ada orang yang lebih baik di dunia ini selain dia. Petik 2. Ya, kamu benar-benar menyakitinya. Tahukah kamu, aku sangat-sangat sedih melihatnya terjatuh. Itu semua salahku saat itu. Aku tidak boleh dikendalikan karena kelemahanku. Inilah akibatnya. Pikirkan tentang ibu guru, hatinya sungguh sangat sakit. Untuk istriku, aku tidak bisa sembuh. Untukmu, aku akui aku punya segala macam kendali. Sebagai seorang pria, mengharapkan wanita menjadi miliknya sendiri adalah hal yang wajar. Saya tidak menyangkal ide saya. Bahkan aku ingin menggunakan foto-foto itu untuk memukulmu, dan kemudian membiarkanmu menyerah sepenuhnya padanya, jadi aku adalah pria yang kejam, egois, dan mendominasi, yang aku kenal dengan baik. Untuk menyelamatkanmu, aku mengubah niat awalku. Petik 2. Kenapa? Li Xin mau tidak mau bertanya. Faktanya, pria ini sangat gigih pada dirinya sendiri, dia tahu, hanya karena mereka memulainya, sayang sekali, jadi dia memilih untuk berpura-pura tidak tahu. Saat kamu melihat gambarnya, saya tahu betapa terkejutnya Anda, dan kemudian Anda dapat memahaminya dan mengatakan bahwa dia bukanlah orang seperti itu. Kamu adalah gadis yang sangat murni, dan kamu mencintainya sungguh menyedihkan. Tiba-tiba saya merasa sedang melakukan hal yang kejam. Aku mencintaimu dan menyakitimu di saat yang bersamaan. Petik 2. Kamu telah melakukan itu sepanjang waktu. Memikirkan mimpi buruk seperti 10 tahun ini, Li Xin mau tidak mau berkata, cintamu membuatku merasa sangat sakit, tahu. Impian terbesarku adalah kamu dapat mengambil kembali cintamu dan membiarkan aku hidup bebas dan tanpa beban. Petik 2.
Aku tahu, jadi aku dengan tulus ingin memberimu kesempatan ini, tapi Li Xin, izinkan aku memberitahumu dari lubuk hatiku yang paling dalam, menurutku kegigihan Yi Chu terhadap Xia Tong tidak akan pernah berubah. Dalam keadaan normal, jika wanita itu aku seperti sudah menikah, ada apa, kenapa dia rela melewati api dan air demi dia, sungguh tidak normal. Sungguh, sekarang aku takut kamu akan terluka dengan cara lain loh. Kamu menggunakan seluruh kekuatanmu dan tidak bisa memasuki dunianya, kamu akan terluka lagi dan lagi. Petik 2. Jadi aku tidak bisa memberimu banyak waktu, aku hanya bisa memberimu waktu 1 bulan untuk melihat fakta ini dengan jelas sudah lama mencintaimu, aku akan dengan tulus memberkatimu. Apakah kamu percaya padaku? Petik 2. Melihat mata guru yang tulus, dia mengangguk, bahkan iblis pun akan memiliki perasaan, bahkan kayu pun akan memiliki ketulusan. Sebenarnya aku percaya padamu. Agar adil, kamu telah sangat baik kepadaku selama bertahun-tahun. Jalan yang aku ambil menjadi sangat mulus karena kamu. Ini adalah cinta terdalam dan terberat yang telah kamu berikan kepadaku. Tapi karena awalnya kamu dipaksa, lalu diancam dengan foto, aku mulai menyembunyikan perasaanku padamu. Mendengar ini, dia sedikit gembira, apakah kamu punya perasaan padaku? Itu bukan cinta, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Itu hanya menganggapmu sebagai pria seperti ayah dan saudara. Meskipun aku membencimu, aku tidak bisa tidak mengagumimu, kamu tahu segalanya tentang aku. Ajari aku dengan serius. Tanpa kamu, aku tidak akan mencapai apapun hari ini. Bisa dibilang kamu yang menciptakanku, dan aku tidak bisa menyangkalnya. Petik 2. Hanya ancamannya nanti saja yang membuatku merasakan itu ada semacam orang yang terjebak dalam sangkar. Aku merasa kamu sangat egois. Kamu tahu aku punya Yi Chu di hatiku, tapi kamu mengikatku di sebelahku dengan foto. Kamu berjanji padaku, bulan ini, jangan datang padaku, dan jangan lakukan apapun. Jika saya menikah dengannya sebulan kemudian, Anda tidak perlu datang menemui saya dan menghancurkan foto-foto itu. Saya tahu Anda adalah pria yang melakukan apa yang Anda katakan. Petik 2. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Saya harap Anda bisa mendapatkan kebahagiaan Anda jika Anda bisa. Tapi jika tidak, selama kamu bersedia kembali, aku masih di sini menunggumu, selalu menunggumu. Dia berkata dengan tulus bahwa tidak mudah melakukan hal seperti itu. Keputusan ini berarti dia mungkin akan melepaskan wanita kesayangannya selamanya dan melupakannya di dunia. Dia tahu sifat Li Xin. Jika dia dan Yi Chu berkumpul, apa yang dia lakukan? Yang paling ingin dihapus adalah kenangan ini, dan tidak akan ada yang lain. Dengan cara ini, dia adalah tipe pria yang mulia. Setidaknya dia rela melihat wanita yang dicintainya menuju kebahagiaan. Ada ribuan alasan dan alasan, tapi dia tidak mau melakukan itu. Li Xin juga wanita tercantik di pikirannya, jadi dia seharusnya bahagia. Selama dia baik, aku bisa menjaganya dari jauh. Seperti Yi Chu yang telah menjaga Xia Tong selama bertahun-tahun. Dia yakin dia bisa melakukan hal yang sama. 1 bulan sudah cukup bagiku. Aku bisa mendapatkan hatinya dan berterima kasih atas kebaikanmu padaku, tapi aku benar-benar tidak bisa membalasnya. Kata Li Xin. Pada saat ini, untuk pria di depannya, dia tiba-tiba tidak memiliki kebencian. Bagaimanapun, dia telah mencintai seseorang selama bertahun-tahun, jadi dia tahu betapa sakitnya cinta yang tidak bisa dia dapatkan. Mungkin karena cintanya, dia bisa melupakan semua kekejaman yang dia lakukan padanya dan semua kebenciannya. Hanya bersedia untuk bisa memulai kembali, mendapatkan kebahagiaan yang diinginkan. Aku merasa kamu memaafkanku, bukan? Dulu aku kasihan padamu. Ini adalah pertama kalinya dia dengan tulus meminta maaf atas perilakunya. Aku benar-benar memaafkanmu. Aku harap kamu mengingat sumpahmu. Jika aku menikah, jangan muncul di hadapanku lagi. Li Xin berkata dengan ringan. Saya berjanji, jika Anda bisa memenangkan taruhan ini, saya akan menghilang. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Dia memandang Li Xin dengan tenang, mengangkat tangan kanannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mungkin saat ini dia mengerti arti cinta sejati. Terkadang dia tidak memilikinya, tapi biarkan saja. Melihat pria yang dia benci sepanjang hidupnya, Li Xin tiba-tiba maju dan dengan lembut memeluknya. Dengan emosi yang sangat kompleks, sedikit terima kasih, tapi juga sedikit hangat. Pria yang paling menyakitinya sebenarnya adalah pria yang sangat mencintainya. Dia dulunya histeris ingin mengendalikannya demi cinta ini,
tapi sekarang juga demi cinta ini, memutuskan untuk melepaskannya. Terima kasih telah melepaskanku dan memberiku kebebasan. Pelukan yang tiba-tiba ini, membuatnya tiba-tiba terpana, juga dengan lembut memeluknya. Kemudian dia mengangkat kepalanya, berlinang air mata, dan berkata dengan suara lembut, "Li Xin, kita telah bersama selama 10 tahun. Hari ini adalah pertama kalinya kamu berinisiatif untuk memegang tanganku dan berinisiatif untuk memelukku, jadi saya merasa sangat bahagia." Ini adalah pertama kalinya dia memanggilnya dengan nama depan dan belakang, yang biasa memanggil hatinya. Namun dia tahu bahwa murid-murid yang dia ajar dengan sepenuh hati dan para wanita yang dia rawat dengan segenap cintanya, kini telah bersayap penuh dan akan terbang ke langit yang lebih baik dan terbang bebas di sana. Berkah terbaik yang bisa dia berikan padanya adalah melihatnya pergi dan tidak pernah mengganggunya lagi. Hanya menjaganya dari jauh, melihat laki-laki yang menitikkan air mata untuk dirinya sendiri, seperti kata pepatah, jika laki-laki menangis, tiba-tiba dia merasa bahwa gurunya juga laki-laki miskin. Aku benar-benar tidak bisa membencinya lagi. Meski aku tidak bisa menyukainya, setidaknya menurutku itu bukan lagi benda tua yang menjijikkan itu, tapi juga seorang guru. Oke, aku pergi. Sampai jumpa, dia berkata sambil melambai. Sekarang sudah larut, sudah waktunya dia kembali. Awalnya, hanya ada Yichu dan Xiatong di rumah hari ini. Bayi itu keluar untuk bermain. Manajer umum Qin mulai bekerja. Bahkan tidak ada seorang pelayan pun di rumah. Mereka sendirian. Ini tidak aman, dan Li Xin juga sangat khawatir. Meskipun Yichu adalah pria sejati, dia masih tidak percaya Xiatong. Jika terjadi kesalahan, Anda akan mendapat masalah. Li Xin, kuharap kamu mimpi yang menjadi kenyataan. Guru itu tiba-tiba berkata keras-keras di belakang. Pada saat ini, Li Xin telah membuka pintu, mau tak mau dia berbalik ke arahnya dengan senyum cerah. Melihat senyumannya, guru itu terkejut. Senyuman Li Xin sungguh indah. Sejujurnya, dia tidak pernah sebahagia ini selama 10 tahun berada di sampingnya. Dia terlalu egois untuk meninggalkan seorang wanita yang tidak mencintainya. 10 tahun, dia selalu bersikap dingin, dan tampaknya sangat sabar. Ternyata dari cara dia tertawa, kehangatan yang bahkan es dan salju pun bisa mencair. Bahkan sedikit seperti seorang gadis, dengan sedikit kepolosan. Sebenarnya, sebulan kemudian, aku berjanji padamu bahwa tidak peduli apakah kamu bisa pergi dengan Yichu atau tidak, aku akan membantumu. Hancurkan foto-foto itu sehingga kamu bisa menjalani kehidupan yang baru, hidup. Melihatnya keluar dan menutup pintu, dia bergumam pada dirinya sendiri. Baiklah, lepaskan, demi wanita tercinta, asal dia bahagia. Meski hati sangat sakit, tapi juga pilihan yang tepat. Jangan cinta bukan cinta, Li Xin adalah wanita seperti itu, tidak pernah bisa berbuat salah pada hatinya. Jadi cintanya pada Yichu begitu tak henti-hentinya dan teguh. Jika seorang wanita biasa melihat gambar dewa laki-laki seperti itu, wajahnya akan berubah menjadi merah muda atau bahkan hitam. Tapi dia tidak melakukannya. Setelah foto-foto jelek itu, dia masih bisa menjaga niat aslinya pada Yichu dan dengan tenang bertanya alasannya. Dia benar-benar wanita terbaik di dunia, sama seperti istrinya. Sayang sekali aku mengecewakan kedua wanita baik ini dalam hidupku. Setelah keluar dari hotel, Li Xin merasa seolah-olah dia telah terpisah dari dunia luar. Sebelum dia datang ke sini hari ini, dia masih dalam kesabaran seperti biasanya dan memutuskan untuk menanggung siksaan dari gurunya. Namun saat ini, perubahan dramatis telah terjadi. Guru itu dengan tulus meminta maaf padanya, melamarnya, dan bahkan berjanji jika dia bersama Yichu, dia akan membebaskannya. Memang tidak mudah untuk bisa melakukan perubahan seperti itu. Sekarang semuanya sudah siap, hanya Dongfeng, selama kamu bisa mendapatkan Yichu, tidak akan ada masalah. Nyatanya, 10 tahun membenci bukanlah hal yang mudah. Dalam tahun-tahun ini, setidaknya 50 kali, dia mencoba mencekik benda lama di depannya, tetapi dia tetap menolak. Lagi pula, dia tidak mampu membunuh. Oleh karena itu, dia hanya bisa bertahan. Awalan, bertahan, adalah pisau. Hatinya sudah penuh lubang. Dia hanya ingin mendapatkan cinta Yichu. Faktanya, dia juga memiliki rasa rendah diri yang kecil. Dia selalu merasa kotor. Dia selalu merasa seperti wanita bawah tanah yang memiliki pengalaman seperti itu dan pernah menjadi guru. Jadi melihat Yichu yang murni,
sepertinya dia tidak pernah terkontaminasi dengan sesuatu yang vulgar, dan saya merasa sangat sedih. Mengapa? Selama bertahun-tahun, apa yang bisa dipertahankan oleh seorang pria, tidak dapat dilakukan oleh seorang wanita. Bahkan tak bisa dipungkiri ia juga bergantung pada gurunya, karena gurulah yang menciptakannya. Biarkan dia menjadi wanita paling cerdas. Tapi hari ini berbeda, karena Yichu juga memiliki masa lalu seperti itu, sungguh tak tertahankan. Selama bertahun-tahun, dia telah bersama seorang pria, dan Yichu telah melayani begitu banyak wanita, yang sebanding dengan dia. Jadi pikirannya benar-benar seimbang. Dia tidak peduli tentang semuanya sebelumnya, tapi dia merasa mereka akhirnya menjadi pasangan yang cocok. Dia tidak murni, dia juga memiliki noda, jadi sekarang dia benar-benar bisa menghilangkan semua kekhawatirannya untuk mengejar Yichu. Baginya, ini menjadi hal yang baik, semacam motivasi, dan dia akhirnya bisa mencintai Yichu tanpa ragu. Oleh karena itu, tidaklah penting untuk mengatakan bahwa maksud Yichu benar-benar penting. Setidaknya mereka adalah tamunya. Dia adalah wanita yang tidak pernah dia cintai. Sejujurnya, jika Anda membiarkan dia melihat gambaran seperti ini antara Yichu dan Xiatong, dia akan merasa lebih buruk. Tapi waktunya sangat singkat, bagaimana membiarkan Yichu datang ke sisinya, dan bahkan berjanji untuk menikahinya. Sebenarnya dari sudut pandang emosional hal ini sama sekali tidak mungkin, tetapi dari sudut pandang rasional hanya ada satu jalan, yaitu jalan yang paling rendah. Tapi mereka hampir tidak punya kesempatan untuk sendirian. Di keluarga Qin, Xiatong selalu menempel pada Yichu, sehingga mereka tidak punya waktu akur sama sekali. Sepertinya kita perlu melakukan sesuatu terhadap Xiatong. Awalnya, itu untuk mengendalikan Xiatong dan mencegahnya memulihkan ingatannya begitu cepat, agar tidak kehilangan kesempatan untuk menemaninya bersama Yichu. Sepertinya sekarang kita harus mengaturnya sedikit, agar kita bisa memiliki sedikit waktu dan ruang sendiri bersama Yichu. Ketika dia memikirkan hal ini, dia memiliki rencana yang sempurna di dalam hatinya. Kembali ke rumah Qin, saya merasa hari sudah siang. Saya tidak menyangka sudah lama bersama guru saya. Xiatong sedang duduk di meja, mengobrol dengan Yichu. Sejujurnya, Xiatong dan Yichu terlihat seperti pasangan yang serasi, seperti pasangan yang penuh kasih. Perasaan ini membuat Li Xin merasa sangat tidak nyaman. Melihat Li Xin kembali, Xiatong dengan hangat berkata, "Li Xin, aku membuat banyak makanan lezat dengan Yichu hari ini. Datang dan cobalah." Hari ini, dia menggabungkan pedang ganda Yichu dan mempelajari dua gerakan secara diam-diam. Kita bisa memasaknya untuk bayi besok. Sayang sekali mereka makan begitu banyak hidangan, tapi Li Xin tiba-tiba kembali. Lihatlah waktunya. Ini baru waktunya makan malam. Apakah pria itu sedikit bodoh? Bagaimana dia bisa mengajak seorang wanita keluar untuk minum teh pagi dan kemudian mengirimnya kembali saat makan siang? Saatnya menyerang selagi setrika masih panas dan makan siang, lalu teh sore dan makan malam untuk memperdalam kesan. Tampaknya hal itu tidak mungkin terjadi. Li Xin mendapatkan suasana hati yang baik dan menghampiri dan berkata, "Wow, ini sangat bagus. Kamu sudah mempersiapkannya sejak lama." Meskipun dia tidak menyukai cara mereka memasak dan makan bersama, dia tetap merasa nyaman. Setidaknya dia juga ahli di dapur. Dia tahu bahwa semua hidangan di meja seperti itu memakan waktu dan tenaga. Dari memotong, mencuci, hingga membuat hidangan yang begitu indah, perlu waktu beberapa jam untuk menggunakan pisau Yichu. Ini setidaknya menunjukkan bahwa mereka belum melakukan apa-apa, melainkan telah memasak sepanjang pagi. Itu cukup untuk membuatnya bahagia. "Li Xin, apakah kamu tidak makan siang bersama teman-temanmu?" Yichu bertanya sambil tersenyum. Dia pikir dia akan keluar sepanjang hari, dan Li Xin sudah saling kenal begitu lama. Ini pertama kalinya dia berkencan dengan seorang pria sendirian. "Tidak, dia sibuk." Li Xin berkata sambil tersenyum. Xiatong berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu mengadakan pesta yang menyenangkan dengan teman-temanmu?" Sejujurnya, itu cukup menyenangkan. Li Xin memikirkan apa yang terjadi hari ini, dan senyuman manis muncul di wajahnya. Melihat ekspresi seperti ini, Xiatong sedikit khawatir, tiba-tiba dia berkata bahwa dia adalah teman pria, pesta, atau penampilan yang manis. Apakah? Tapi bukankah dia menyukai Yichu? Mereka adalah pasangan yang sempurna. Tidak, kita tidak bisa membiarkan pria misterius ini tiba-tiba muncul dan menghancurkan pernikahan yang begitu baik.
Meski Yichu berulang kali bertanya, dia tetap ingin berperan dalam menyalakan api, berharap bisa menyatukannya. Aku akan tidur siang nanti. Hari ini cerah. Ayo jalan-jalan. Memikirkan hal ini, Siatong berkata sambil tersenyum. Dia sudah cukup makan dan minum saat ini. Sudah waktunya dia berhenti bersinar dan menghilang di hadapan mereka dan membiarkan mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Dulu, Siatong tidak pernah tidur siang. Itu semacam penyiksaan, tapi sekarang tidak ada salahnya. Beberapa waktu lalu, dia tidak bisa tidur sepanjang malam, jadi dia sangat lelah. Di sore hari, semangatnya akan sangat buruk. Anda harus mengejar ketinggalan untuk beristirahat sejenak. Penampilan Lee Sin membuat bayinya seperti tertidur setiap saat, jadi dia dengan tulus berharap bisa bahagia. Selalu merasa bahwa dia menemukan Yichu, adalah hal yang paling membahagiakan. Untuk masalah ini, dia akan berusaha tanpa henti. Aku minta maaf pada Yichu. Aku mengingkari janjiku lagi. Tidak apa-apa, saya bukan seorang pria sejati, jadi saya tidak perlu mengatakan apapun. Saya sangat berharap kamu bahagia. Tak seorang pun di dunia ini yang akan mencintaimu lebih dari Lee Sin. Tak berdaya menatap satu mata Siatong, tidak peduli bagaimana dia menjamin tidak ada gunanya, dia tidak bisa melakukannya, selalu suka menjodohkannya dan Lee Sin. Dia benar-benar memiliki temperamen untuk menjadi mak comblang sekarang. Sebenarnya, bukankah baik jika Lee Sin berkencan hari ini? Jika Lee Sin punya pacar, itu akan menjadi akhir yang bahagia bagi semua orang. Dia masih menjaga Siatong. Lee Sin juga bisa memiliki kebahagiaannya sendiri dan tidak akan membuang waktu bersamanya. Meskipun aku tahu dia wanita yang baik, aku tidak bisa jatuh cinta padanya. Cinta adalah hal yang luar biasa. Sore itu, matahari menyinari rambut hitam Siatong sambil memegang sebuah buku di tangannya. Saat itu, dia begitu cantik, seperti lukisan cat minyak. Dalam sekejap, dia tahu bahwa dia akan menjadi dia dalam hidupnya. Ini adalah perasaan sesaat, itu adalah keabadian. Meskipun cinta seperti ini datang secara tiba-tiba, namun cinta ini sangat nyata. Cinta pertama pada pandangan pertama, cinta terakhir. Begitu banyak hal telah terjadi, Siatong telah menjadi seorang istri, tetapi bersamanya, masih merasa sangat tenang, kecuali hari ini, jika semua yang dikatakannya benar, dia harus membawanya pergi dari binatang selamanya. Dia juga akan merasa sedih karena telah mendapatkan teman seperti itu meskipun dia tidak mengenal orang yang bermata. Mungkin kehidupan kesepian yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri akan ditulis ulang. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Lee Sin sambil tersenyum, "Ya, Anda tahu, kami tidak harus pergi bekerja dan kami tidak ingin tidur siang. Bagaimana kalau keluar untuk minum teh sore hari?" Dia ingin meminta sesuatu untuk dikonfirmasi oleh Lee Sin. Mendengar Yichu mengajaknya minum teh, Lee Sin merasa seperti rusa. "Ya Tuhan, Tuhan memintanya untuk minum teh." Dia berkata dengan cepat, "Ya, aku akan kembali ke kamarku dan mengganti pakaianku." Setiap kali dia keluar menemui gurunya, dia selalu suka berdandan jelek. Protes diam-diam adalah bahwa dia tidak menyukainya, jadi dia tidak ingin berdandan untuk melihatnya. Selalu ingin membiarkan dia melihat adegan jorok, dan kemudian tidak suka sesaat, biarkan dia pergi. Tapi dia tidak menganggapnya jelek. Tidak peduli seberapa buruk penampilannya, dia selalu sangat mencintainya sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Sekarang berbeda dengan pacaran dengan Yichu. Dia harus membiarkan dia melihat penampilannya yang paling cantik. "Baiklah, berpakaianlah," kata Yichu sambil tersenyum. Ini mungkin cara seorang wanita pergi keluar, tapi Siatong berbeda. Dia pada dasarnya keluar selama 5 menit, menata rambut panjangnya dan mengenakan t-shirt putih dan jeans paling sederhana. Itu selalu terlihat penuh vitalitas. Telah menjadi wanita kaya selama bertahun-tahun, dia mengenakan pakaian yang lebih formal pada acara-acara penting, tetapi kebanyakan dari mereka memilih warna segar yaitu putih atau biru royal, dan gaunnya juga sangat konservatif, namun terlihat sangat elegan. Sedangkan untuk biasanya masih sama, kaos jeans putih menjadi standarnya. Wanita seperti itu, perasaannya tidak lelah bergaul dengan perasaan seperti itu. Wanita yang nyaman dan sangat menarik perhatian adalah Siatong. "Yah, aku akan tidur siang. Aku sudah terbiasa. Aku tidak bisa membuka mataku. Jarang sekali kamu setuju berkencan dengan Lee Sin dengan begitu bahagia hari ini. Katakan sejujurnya jika itu karena dia pergi dengan orang lain sehingga kamu cemburu."